Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dendi nih. Kalian tuh nggak akan kena, si Agnes sama si Shen. Nanti diurusin sama papa. Ayah David Ozora bersaksi di sidang Mario Dandi atas kasus penganiayaan berat berencana. Saudara, sidang Mario Dandi atas kasus penganiayaan David Ozora kembali digelar. Ayah David Ozora dan pihak keamanan di lokasi penganiayaan hadir sebagai saksi di persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas. Penasehat hukum David Ozora menyebut narasi dewasa muda untuk mengategorikan usia korban David Ozora tak lagi anak-anak menjadi strategi Mario mencari keringanan hukuman. Ayah David Ozora bawa bukti baru soal kondisi terkini anaknya, Jonathan Latumahina, membawa barang bukti baru pada sidang pemeriksaan saksi kasus penganiayaan anaknya dengan terdakwa Mario Dandi Satrio. Jonathan Latumahina bersaksi dalam sidang lanjutan Mario Dandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Melissa menuturkan barang bukti baru yang dimaksudkannya itu yakni terkait kondisi terkini David Ozora. Namun, dia belum bisa merinci karena nantinya akan dibuka dalam persidangan. Adapun Jonathan Latumahina bersiap menjadi saksi dalam persidangan kasus yang menimpa anaknya, David Ozora. Pemeriksaan saksi atas kasus Mario Dandi Satrio dilaksanakan pada Selasa 13/6 pukul 10 di ruang sidang utama Prof. Umar Seno Aji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Alimin Ribut menjadwalkan pemeriksaan saksi 2 kali dalam seminggu yakni Selasa 13/6 dan Kamis 15/6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora. Kali ini Majelis Hakim mengagendakan pemeriksaan saksi di antaranya ayah korban David Ozora, Jonathan Latumahina, serta pihak keamanan di sekitar lokasi tempat terjadinya penganiayaan. Dalam kesaksiannya, ayah David Ozora mengungkap kejanggalan di awal penyelidikan kasus penganiayaan anaknya. Dimulai dari tak dapat melakukan proses klaim asuransi untuk perawatan sang anak karena keterangan dari polisi yang mengatakan Davidlah pertama kali memancing perkelahian. Terus kemudian obrolan mereka, karena pada dengar juga kan. Sebentar, obrolan mereka. Para pelaku ini. Terdakwa ini. Iya. Obrolan ini ya. Iya. Obrolan di mana? Obrolan di Polsek. Di Polsek. Iya. Obrolan ini saudara juga dapat info dari saksi. Dari saksi iya. ini, maksudnya saksi ini siapa? Pak Rudi Pak Rudi. Ya. Ya, sama Bu Natalia. Ya. Sama siapa tadi saudara? Iya. Apa yang disampaikan? Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dendi nih. Kalian tuh nggak akan kena, si Agnes sama si Shen. Nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma 2 tahun 8 bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang nggak beres. Anak saya ini korban. Jonathan juga menyebut mobil milik Mario Dandi bisa keluar masuk Polsek Jakarta Selatan dan dikemudikan oleh anak AG. Selain itu, menurutnya, Mario sempat bilang kepada Shane dan anak AG bahwa ayahnya Rafael Alun akan meringankan jeratan pidananya. Kemudian, mobil itu hilang yang mulia. Mobil itu tidak ada di tempat. Oh, maksudnya tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Terus ditanyakan. Rustam cerita. Saya tanya ke polisi di sini, katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi. Saya marah. Apakah Polsek ini demikian miskinnya jemput saksi pakai mobil yang dipakai oleh pelaku? Anehnya apa? Pas balik plat nomornya berubah. Pas kembali plat nomornya berubah nomornya berubah. Saya nggak hafal, tapi yang belakang nomornya hurufnya PBP. Yang belakang berubah ya. Berubah. Siapa Dan yang bawa? Yang bawa Agnes. Oh, anak Agnes. 15 tahun bisa nyetir. Ada lagi selain itu? Ya? Ada lagi? Ada. Ada lagi? Ada lagi. Ketika pemberkasan malam hari,
saya dapat info dari saksi itu Pak Rudi dan Bu Natali. Para pelaku ini sedang main gitar. Para pelaku ini maksud saudara, Dendi, Shen sama Agnes oh, sedang dakwa ini ada Ya. main gitar. Dan- Itu saudara mendapat informasi dari Pak Rudi dan Bu Natali dan juga Rustam dan banyak lagi. main gitar. Ya, Main gitar di mana? di Polsek. Di Polsek Ya. Pesanggerahan. Ya. Baik. Ya, main gitar ini gitarnya itu 3 atau satu? Satu, Yang dua nyanyi? gitarnya satu. Siapa yang main? Saya kurang tahu yang main siapa, tetapi di antara mereka itu. Ya. Terus Terus yang aneh lagi adalah visum lama banget. Visum. baik. Saya kurang paham berapa lama, tetapi kayaknya kalau 3 hari terlalu lama. Ya. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh terdakwa Mario Dandi. Mario pun sempat keceplosan membantah pernyataan soal sel mewah, padahal ayah David Ozora tak menyinggung fasilitas sel istimewa anak Rafael Alun itu. Keterangan saksi mengenai soal kehidupan saya mewah di penjara. Keterangan saksi soal kehidupan saya di penjara mewah. Tidak, saksi tadi bilang tidak tahu. Tidak tahu, tidak cerita itu. Baik. Ada memang cerita, cuma tadi yang diceritakan, tapi mewah enggak tahu. Ya, begitu. Ya. Apalagi? Lalu saya keberatan soal yang katanya saya mau nyelamatin Sen. Ayah saya yang bakal selamatin Sen itu saya nggak pernah ngomong. Tidak benar. Itu tidak benar yang Ya, terus 1, terus 2, ada lagi? Cukup itu? sama yang gitar di Polsek yang mulia. Oh, tidak, gitar Polsek, jadi tidak ada apa gitar. Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut yang mulia. Tidak pernah untuk gitar tersebut. Itu. Lalu Kan tadi saksi mengatakan bahwa dari keterangan Saudara Rudi, saya mendengar bahwa ada yang main gitar Ke 3 orang. saksi Cuma saksi Rudi. tidak tahu siapa yang main gitar. Ya. Gitu loh tadi. Cuma tidak ada, bertiga itu tidak ada yang main gitar. tidak ada yang Ya, tidak ada yang mulia. tidak ada, sudah. Itu aja, masih ada lagi? Baik, saya selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini, dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang dalam-dalamnya dari hati saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, menyebut Mario Dandi tak akan menyerah dalam mencari keringanan hukuman. Melissa menuding narasi dewasa muda untuk mengkategorikan usia korban David Ozora bukan lagi anak-anak menjadi strategi Mario mencari keringanan hukuman. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pembacaan dakwaan Mario Dandi dan Shane Lucas pada persidangan 6 Juni lalu. Keduanya tampak tertunduk, diam 1000 bahasa saat menghadapi sidang penganiayaan David Ozora yang berlangsung terbuka. Dalam pembacaan dakwaan, jaksa menyinggung tindakan Mario yang menendang kepala korban berkali-kali. Padahal, korban sudah tergeletak tak berdaya dan hilang kesadaran. Bahkan, Mario sempat melakukan selebrasi layaknya pemain bola. Atas perbuatannya, Mario Dandi dijerat pasal penganiayaan berat berencana dalam KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain Mario, Shane Lucas turut jalani sidang perdana. Shane didakwa pasal penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora karena diduga membantu merekam penganiayaan. Jaksa menyebut Shane melakukan pembiaran tindak kekerasan. Shane dan Mario terancam pidana maksimal 12 tahun penjara.